Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu mengenai kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ilmuwan pada bidang kedokteran dan ilmuwan pada bidang astronomi. Berikut penjelasannya. Semangat para ilmuwan muslim untuk mewujudkan ide-ide cemerlang melalui penemuan, karya-karya ilmiah tergambar dari berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa itu. Kondisi, situasi, dan dukungan penguasa membuat iklim, tradisi, dan budaya ilmiah melaju begitu cepat. Kegiatan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno, buku-buku literatur tentang ilmu pengetahuan yang pada awalnya berbahasa Yunani dan Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dukungan penuh dalam memperoleh ilmu pengetahuan pun diberikan kerajaan kepada para ilmuwan. Misalnya, jika seorang cendekiawan dapat menerjemahkan buku apapun dari bahasa asli ke bahasa Arab, maka ia akan mendapat emas berat buku itu. Maka, dengan cara ini pun cendekiawan terkenal dari kalangan muslim maupun non-muslim di seluruh dunia berkumpul di Baghdad sebagai bagian proyek dari Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa Daulah Abbasiyah, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak ilmuwan yang muncul, seperti ilmuwan bidang kedokteran, ilmuwan filsafat Islam, ilmuwan kimia, serta ilmuwan astronomi. Ilmuwan pada bidang kedokteran yang pertama yaitu Ali bin Sahal Rabban At-Tabari, atau yang lebih dikenal dengan nama At-Tabari, adalah seorang hakim, ulama muslim, dokter, dan psikolog legendaris muslim dari abad ke-9 Masehi. Selain dikenal sebagai seorang psikolog, At-Tabari juga menguasai ilmu lain yakni fisika dan kedokteran. Namanya tetap dikenang berkat karya-karya tulisannya yang sangat berpengaruh pada dunia saat ini. Ali bin Rabban At-Tabari lahir pada tahun 838 Masehi dan wafat pada tahun 870 Masehi. Karya-karya At-Tabari diantaranya Firdaus Al-Hikmah merupakan ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Yang kedua, Din Ad-Daulah, sebuah kitab membahas tentang agama dan negara. Yang ketiga, Hifdz-Fusihah, sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan, dan masih banyak lainnya. Ilmuwan bidang kedokteran yang kedua adalah Ar-Razi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Az-Zakaria Ar-Razi. Beliau adalah penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Dilahirkan di kota Rai, ibu kota Iran, pada tahun 865 dan wafat pada tahun 925 Masehi. Karya-karyanya yang terkenal diantaranya adalah Al-Hawi, merupakan buku sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran. Yang kedua, Al-Judari wal Hasbah. Buku ini membahas tentang penyakit cacar air, campak, dan bisul serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Ar-Razi juga merupakan penulis paling produktif. Semasa hidupnya, ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Karya-karya besar Ar-Razi menjadi rujukan utama bagi pengembangan ilmu kedokteran di masa-masa mendatang. Buku-buku karya Ar-Razi banyak dijumpai di perpustakaan universitas di Eropa dan digunakan sebagai buku rujukan untuk dunia kedokteran di Barat. Ilmuwan bidang kedokteran yang ketiga adalah Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberinya gelar Syekh Quraisy atau pemimpin orang terpelajar. Ia lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat pada tahun 1037 Masehi. Ibnu Sina juga dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Dalam pandangannya, makanan, minuman,
temperatur, polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran, dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Semua yang dikatakan Ibnu Sina terbukti dan menjadi masalah utama atas kesehatan manusia pada saat ini. Karya-karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran antara lain Al-Qanun fil Tibb, yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Buku ini berabad-abad telah menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa dan menjadi buku sumber kedokteran di Prancis. Obat-obatan yang disebut dalam buku ini tidak kurang dari 760 macam obat untuk beragam penyakit. Yang kedua, Asy-Syifa, berisi tentang cara pengobatan termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf. Selanjutnya ilmuwan bidang astronomi yaitu Al-Khawarizmi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir di Uzbekistan sekitar tahun 780 Masehi dan wafat sekitar tahun 850 Masehi. Al-Khawarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi. Peran Al-Khawarizmi terhadap pengembangan ilmu astronomi dan matematika sangatlah besar. Ia telah menyusun tabel astronomi tertua. Ia juga menulis karya tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar. Karya aljabarnya itu disebut Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jabar wal Mukhabalah. Kitab ini memuat tentang cara menghitung melalui penjajakan dan jawaban palsu, pengetahuan matematika yang kemudian disebut dengan barisan Fibonacci, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 145, dan seterusnya. Dengan pola bilangan ini, nantinya akan diperoleh suatu segitiga Pascal dengan penjumlahan bilangan menurut garis lurus.